Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Baru saja hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024, Partai Nasdem dengan resmi menyatakan mendukung dan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029 dengan tanpa syarat. Bahkan untuk calon wakil gubernur pendamping Anies sendiri, Partai Nasdem menyerahkannya kepada Anies. Tinggal Anies nanti yang akan memilih siapa calon wakilnya. Apakah dia akan memilih anak muda? Apakah dia akan memilih orang tua? Apakah dia nanti akan memilih anak kecil? Terserah kepada Anies. Jadi anak muda dengan anak kecil beda. Kalau anak muda, generasi muda yang telah berada pada level tokoh dan taka sebagai seorang pemimpin. Tetapi kalau anak kecil, dia masih berada di golongan muda, tetapi belum lagi berada di level tokoh dan taka, atau belum lagi berada pada level pantas dan wajar untuk menjadi seorang pemimpin. Baik dilihat dari segi usianya, dari segi ilmunya, dari segi kewibawaannya, dari segi kematangannya menjadi seorang pemimpin. Jadi Nasdem tampaknya menyerahkan kepada Anies. Tetapi tentu saja Partai Nasdem yakin bahwa Anies tidak akan memilih anak kecil untuk pendampingnya, untuk menjadi wakilnya nanti. Walaupun anak kecil itu telah dikarbit sekalipun. Sebagaimana dikatakan tadi, anak muda itu generasi muda yang telah pantas, yang telah wajar, yang telah patut untuk menjadi pemimpin tanpa dikarbit-karbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, hari ini Partai Nasdem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya, Provinsi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Partai Nasdem mempersembahkan Kakak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur. Calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Nasdem tanpa syarat mendukung beliau, dan komunikasi politik tentu kami lakukan dengan partai manapun, karena kecenderungan tentu kalau pepatah orang kampung saya mengatakan cenderung mata ke yang rancak, cenderung posisi ke yang menang. Nah, dengan melihat tren elektabilitas beliau, sepak terjang dan integritas beliau, tentu ini menjadi apa yang diidam-idamkan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di daerah khusus Jakarta ini menjadi tolak ukur kami. Partai Nasdem tadi Ketua Umum memerintahkan semua infrastruktur Partai Nasdem bahu-membahu untuk kemudian menyerap aspirasi apa yang belum selesai dan apa yang perlu diperbaiki. Sahabat BN, selama ini kita mendengar ada desas-desus di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat, bahwa Partai Nasdem ciut mengusung Anies di Pilkada Jakarta ini akibat kekalahan Anies yang didukung penuhnya pada Pilpres 2024 kemarin. Bahkan malah terdengar juga desas-desus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik, bahwa Partai Nasdem agak takut mendukung Anies, yang kita tahu Anies merupakan tokoh yang berseberangan dengan penguasa yang sedang berkuasa sekarang ini. Dan
Anies Baswedan malah akrab dengan tokoh perubahan, mengingat ada kader-kader Partai Nasdem yang terseret kasus hukum. Bahkan malah ada yang mengatakan Partai Nasdem jelas akan mendekat ke penguasa saat ini dan akan mendukung dinasti politik yang ada sekarang ini. Tetapi nyatanya tidak. Partai Nasdem tampaknya tetap kokoh dengan pendiriannya, akan mendukung tokoh yang benar-benar didukung atau disukai atau diminati oleh rakyat. Kalau untuk provinsi, Partai Nasdem akan mendukung tokoh yang diminati, yang disukai, yang diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat di provinsi tersebut. Demikian juga untuk kabupaten dan kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan. Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Pesan-pesan itulah yang mewarnai pembicaraan kita terkait dengan masa depan Jakarta. Kemudian di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan di sini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Ini sangat membuat rakyat kembali kagum dengan Partai Nasdem. Setelah selama beberapa waktu terakhir ini, publik ragu dengan Partai Nasdem. Apakah Partai Nasdem akan ikut pula menjadi partai yang suka mendekat, partai yang suka menjilat, partai yang suka mengambil muka kepada penguasa demi menyelamatkan dirinya, demi menyelamatkan partainya, karena dia tidak yakin atau tidak percaya diri dengan kekuatan partainya. Melihat apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sekarang ini, mengingatkan kita kepada Ketua Umum Partai Nasdem yang seorang Surya Paloh adalah seorang politisi yang berawal dari seorang wartawan sejati. Bagi wartawan sejati, kebenaran adalah tonggak atau tiang utama baginya di dalam berjuang, di dalam melangkah.
Dengan demikian tampaknya Surya Paloh sampai saat ini tetap wartawan sejati, tetap politisi yang berintegritas. Sahabat BN, dengan ini Anies Baswedan telah diusung oleh 3 partai, Partai PKS, Partai PKB, dan Partai Nasdem. Kalau nanti PDIP turut mendukung dan mengusung Anies Baswedan, maka 4 partai yang mendukung dan mengusung Anies Baswedan ini insya Allah akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta dengan catatan tidak ada kecurangan. Tetapi kalau ada kecurangan, jangankan 6 partai, 1000 partai pun mendukung Anies, Anies akan bisa kalah. Sebab kecurangan itu bisa mengalahkan segala-galanya. Karena kecurangan itu mempermainkan segala-galanya. Dia akan mempermainkan uang. Dia akan mempermainkan kekuasaan. Dia akan mempermainkan sumber-sumber kekuatan. Dia akan mempermainkan segala sumber daya yang ada tanpa mempedulikan benar atau tidak benar, tanpa mempedulikan melanggar konstitusi atau tidak melanggar konstitusi. Dan kita yakin kalau Pilkada Jakarta ini curang nanti, rakyat Jakarta akan marah. Kalau rakyat Jakarta marah, tidak dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.